Semua step saya jalankan dari perdamaian. Mungkin kalian yang sudah ikut di sini sudah tahu dengan pasti ya. Saya berapa kali mau berdamai, mau minta maaf, tapi dari pihak sana tidak bersedia. Kemarin kita menempuh jalur rapid, saya memilih jalur silent aja karena pengacara saya nggak suka pansos dia ya. Tapi yang penting menang. Dan mungkin untuk pertama saya awali dari pengacara saya, Bang Reno, akan menjelaskan proses hukum yang sudah kita jalani, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih, Dok. Selamat siang teman-teman sekalian. Kencengan, Bang. Ya, selamat siang teman-teman sekalian. Nah, pada Oke, mic aja kali ya? Ya, mic aja, mic aja. Mic aja ya? Mic aja udah, mic. Ya, selamat siang teman-teman sekalian. Pada tanggal 14 November, melalui lembaga pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, klien kami, Dr. Richard Lim dengan Hans Pranata, mengajukan peradilan terhadap perkara pencemaran nama baik dan illegal access, dan melalui lembaga peradilan tersebut, klien kami telah ditetapkan bahwa penetapan status tersangka pada pencemaran nama baik dan illegal access dinyatakan tidak sah secara hukum, dan penyitaan barang-barang bukti yang disita oleh Polda Metro Jaya melalui Krimsus itu juga dinyatakan tidak sah, dan putusan itu telah inkrah. Mungkin demikian pernyataan dari saya selaku kuasa hukum Dr. Richard Lim. Mungkin ada yang mau ditambahkan oleh rekan saya. Prosesnya sendiri cukup berjalan lancar, walaupun pada awal proses rapid itu dari Polda Metro Jaya menunjuk divisi hukum tidak hadir dalam 2 kali panggilan, jadi baru sidang ketiga, baru sidang itu dimulai. Pemeriksaannya kita sudah bacakan permohonan, kemudian dari Polda Metro sudah menyampaikan jawaban, dan tim duplik pembuktian. Kita mengajukan bukti surat dan ahli, dari Polda mengajukan bukti surat sebanyak 150 bukti surat. Terus kemudian dilanjutkan kesimpulan. Baru tanggal 14 November, alhamdulillah permohonan dari Dr. Richard dan Hans Pranata dikabulkan untuk seluruhnya. Di antara salah satunya yang paling terpenting adalah adanya kewajiban dari pihak Polda Metro Jaya merehabilitasi harkat dan martabat nama baik klien kami sejak putusan pra peradilan tersebut. Sementara cukup. Jadi saya coba luruskan ya sedikit ya. Sebenarnya saya dan kuasa hukum tidak ingin menempuh jalur pra peradilan. Semua step saya jalankan dari perdamaian. Mungkin kalian yang sudah ikut di sini sudah tahu dengan pasti ya. Saya berapa kali mau berdamai, mau minta maaf, tapi dari pihak sana tidak bersedia. Saya juga kita juga berkomunikasi dengan penyidik, memberikan hasil lab berkali-kali, bahkan kita mengirim juga surat keterangan dari ID juga, tapi tidak ditanggapi dengan baik. Kita coba juga dengan tahap berikutnya sidang perkara terbuka. Jadi kita komunikasinya baik-baik ya, sidang perkara terbuka, namun juga tidak ketemu jalannya. Dan akhirnya kemarin saya konferensi pers, saya paparkan semuanya ke media, agar apa? Supaya bisa dikawal sebenarnya secara media, secara umum. Tapi juga tidak berefek. Saya sedih banget. Padahal kasus ini cacatnya itu fundamental sekali, yaitu delik absolut. Pencemaran nama baik yang melaporkan itu harus korban langsung, sedangkan laporan dari artis KP itu yang melaporkan bukan dia. Ini
Ini fundamental banget. Belum lagi kalau kita ngomong SKP 3 menterinya, kalau kita ngomong hasil pemeriksaan labnya, kita nggak ngomong benar salahnya, itu aja sudah benar, apalagi fundamental ini nggak ada. Dan saya sudah viralkan, dan kita nggak pengen sebenarnya sampai ke peradilan, tapi karena tidak didengarkan, mau tidak mau ya, saya dan pengacara mengambil jalur pra-peradilan. Dan ini adalah putusan resminya, kalian mungkin bisa lihat di SIPP, ya, sudah cukup lengkap. Intinya ada 4. Yang pertama, penetapan tersangka pencemaran nama baik saya itu tidak sah. Yang kedua, penetapan tersangka illegal access Richard Lee tidak sah. Yang ketiga, penyitaan handphone dan Instagram serta Facebook saya tidak sah. Yang keempat, wajib merehabilitasi nama baik saya. Dan ini sudah putusan pengadilan, tidak lagi kita perdebatkan. Yang jadi permasalahan adalah, kalian kebayang gak sih 2 tahun saya seperti ini, saya bermasalah kanan kiri, walaupun saya berterima kasih dengan media semuanya yang sudah banyak support saya. Saya berterima kasih dengan masyarakat Indonesia yang sudah mendukung saya pagi, siang, sore, dukungan datang. Tapi tetap saya dibilang apa? Tersangka 2 kasus. Abang mantan pengacara saya itu tersangka 2 kasus. Malu saya. Tetangga saya malu dibilang seperti itu. Saya ketemu kemarin ya, di Bali ya, itu ngefans dengan saya. Wah, aku ngefans banget dengan dokter, ini dokter yang banyak masalah kan. Aduh, aku malu banget. Aku ditangkap. Kalian kemarin ke flashback lagi videonya ya. Kayak gimana melihatnya? Aduh, miris banget. Aku aja ngelihat kayak gitu punya gila ya. Aku diangkat segitunya. Ini aku belum cerita, ini bahwa aku cerita diangkat. Nanti aku akan ceritakan lebih detail setelah aku diangkat bagaimana. Di salah satu podcast nanti. Setelah aku diangkat bagaimana, itu ada ceritanya lagi yang dalam lagi. Saya diangkat terus, belum cukup itu, sudah viral luar biasa, belum cukup itu, saya ditahan lagi 1 kali 24 jam. Dan kalian tahu nggak saya ditahan di mana? Saya ditahan di dalam penjara yang paling dalam, paling jelek, paling kumuh, yang di dalamnya ada 80 orang. Yang kalau kalian tidur, itu kalau tidur semuanya, itu nggak bisa tidur. Jadi pasti ada yang duduk, ada yang berdiri. Jadi tidurnya itu gantian. Kalian noleh ke kanan, noleh ke kiri sini. Noleh ke kiri, ketiak. Karena orang tidur lagi kayak gitu. Noleh ke kanan, ketiak lagi. Bayangkan, dan ketiak itu ketemu ketiak. Saking nempelnya seperti itu. Saya di penjara bersama pencopet, penjambret, teroris, Dr. Richard. Astaga. Kalian kebayang gak sih jadi saya? Walaupun itu cuma 1 kali 24 jam, itu adalah pengalaman yang luar biasa. Itu baru permukaan yang saya ceritain. Belum lagi orang tua saya, betapa sedih kepikiran orang tua saya. Orang tua saya ini orang Palembang, bukan orang pendidikan tinggi. Orang yang ketakutan sekali. Setiap kali ketemu nangis, papa saya nangis, istri saya tuh penakut banget. Belum lagi kita ngomong-omongan tetangga, jejak digital, anak saya dibilang apa nanti? Anak 2 tersangka. Walaupun dukungan masyarakat besar ke saya malu, saya sangat dirugikan. Yang jadi pertanyaan saya adalah, dari kemarin setelah saya menang pra peradilan ini, yang jadi pertanyaan besar bagi saya adalah, bagaimana caranya Polri memperbaiki nama baik saya? Gimana tuh Bang? Coba Bang.